Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pemuda cerdas, pemberani, dan setia yang pertama kali mengucap syahadat setelah Sayyidah Khadijah? Inilah kisah luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah sejak usia belia. Di usia yang masih muda, ia memilih kebenaran di tengah tekanan dan kekacauan, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena keyakinan yang kokoh. Inilah jejak awal Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam pelukan Islam. Bayangkan, seorang pemuda remaja berdiri tegak di hadapan dunia yang menentangnya, tak gentar, tak ragu, karena ia percaya pada satu hal, kebenaran yang dibawa oleh sang Nabi. Jangan lewatkan detik-detik mengharukan saat Ali bin Abi Thalib rela tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW demi keselamatan Islam, sebuah pengorbanan yang tak akan pernah terlupa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Ali adalah anak bungsu dari paman Nabi Muhammad SAW, Abi Thalib. Ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib dipungut oleh beliau dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW langsung. Sebab anak-anak dari Abi Thalib sangat banyak, dan ini juga termasuk sebagai balas jasa karena Rasulullah SAW dulu juga diasuh oleh Abi Thalib. Ketika awal Rasulullah mendakwahkan risalahnya, tugas Sayyidina Ali kecil adalah berjaga-jaga di sekitar Ka'bah dan siap mengarahkan orang yang mencari Rasulullah SAW guna mendapatkan hidayah ke Darul Arqam, rumah yang menjadi basis keislaman di Makkah. Ketika pengikut Rasulullah SAW di Makkah merasakan puncak penyiksaan yang terus-menerus dilancarkan oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintah sebagian sahabat untuk hijrah ke negara Habasyah, Ethiopia di tahun-tahun berikutnya. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya yang lain untuk hijrah ke kota Yatsrib, Madinah. Sahabat pergi bergerombol di malam hari dalam beberapa gelombang guna menghindari hadangan orang-orang kafir Makkah. Nabi Muhammad SAW belum meninggalkan kota Makkah karena beliau belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kecil. Di sisi lain, orang-orang kafir Makkah berkumpul di Darun Nadwah, rumah yang merupakan tempat rapat bagi pembesar-pembesar Quraisy. Mereka membahas persoalan semakin masifnya persebaran agama Islam melalui dakwah Rasulullah SAW. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW guna menghindari penuntutan balas dari Bani Hashim. Mereka telah menyiapkan setiap pemuda perkasa yang mewakili setiap klannya masing-masing agar kemudian mereka berkumpul dan membunuh Rasulullah SAW dalam satu waktu, sehingga darah Nabi mengalir atas semua klan. Bani Hashim pun tentu kesulitan menuntut balas sehingga mereka terpaksa menerima diat kompensasi materi. Rencana pun telah disusun, sementara Nabi Muhammad SAW telah mendapat petunjuk untuk bersiap-siap meninggalkan kota Makkah. Nabi Muhammad SAW meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menyiapkan 2 kendaraan. Tepat sebelum fajar menyingsing, rumah Nabi Muhammad SAW telah dikepung oleh segerombolan pemuda yang siap membunuh beliau. Mereka menunggu momentum yang tepat, yakni tatkala beliau keluar hendak mengerjakan salat di Ka'bah. Di malam itu pun Nabi Muhammad SAW berpesan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar ia tidur di depan beliau dan menutup dirinya dengan selimut. Nabi Muhammad SAW lalu keluar dari rumahnya seraya membaca surat Yasin hingga ayat ke-9. Sungguh aneh, Nabi berjalan di hadapan orang-orang kafir, namun mata mereka tidak merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mereka semua tidak dapat melihat Nabi keluar dari rumahnya. Rasulullah SAW lalu pergi meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Di tengah-tengah pedang terhunus, pemuda-pemuda kafir Makkah siap mengayunkan pedangnya membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun waktu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Pada sore harinya mereka telah memastikan
Nabi berada di dalam rumah. Namun momentum kebiasaan beliau keluar di waktu fajar untuk menunaikan salat tak terjadi sama sekali. Para pemuda Quraisy pun mulai ragu dan saling tanya satu dengan yang lain. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka serentak masuk ke rumah Nabi dengan maksud hendak membunuh Nabi di dalam rumahnya ketika mereka telah siap membunuh Nabi di tempat tidurnya. Tatkala selimut dibuka, mereka terkejut karena yang berbaring di depan beliau bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Usaha mereka pun sia-sia. Berdasarkan keberanian Sayyidina Ali menggantikan tempat Rasulullah, menunjukkan bahwa Sayyidina Ali tidak takut dan gentar. Ia siap menjadi penebus Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dakwahnya. Dan malam itu pun tiba. Malam yang menjadi saksi keberanian dan keikhlasan Ali bin Abi Thalib. Ia membaringkan dirinya di tempat tidur Rasulullah SAW, menyelimutkan tubuhnya tanpa gentar sedikit pun, seolah berkata kepada dunia bahwa cintanya kepada Rasulullah dan perjuangan dakwah ini lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Bisa saja ajal menjemputnya malam itu, dan bisa saja pedang musuh menebas tubuh mudanya. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menyiapkan dirinya sebagai perisai, sebagai penebus bagi Rasulullah. Dalam diam ia memilih menjadi bagian dari sejarah besar perjuangan Islam dengan keberanian yang tidak setiap manusia mampu memikulnya. Ketika fajar menyingsing dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan sempurna, Sayyidina Ali pun selamat. Namun keberaniannya telah tercatat abadi. Ia bukan hanya pembela Rasulullah, tetapi juga simbol dari cinta yang sejati terhadap dakwah dan kebenaran. Maka kisah malam itu menjadi bukti bahwa perjuangan ini dibangun dengan pengorbanan, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Setelah malam pengorbanan itu, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuktikan kesetiaan dan keberaniannya, perjalanan hidupnya terus diwarnai kisah-kisah luar biasa yang menggambarkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah menyentuh lainnya adalah ketika ia hampir terlambat untuk salat bersama Rasulullah, sebuah peristiwa kecil yang menyimpan hikmah besar dan kembali menunjukkan betapa dalam cintanya kepada Allah dan utusannya. Di balik momen sederhana yang hampir terlewat, tersembunyi makna mendalam tentang cinta kesetiaan dan adab kepada Rasulullah SAW. Ini kisah yang akan menyentuh hati. Sayyidina Ali nyaris terlambat salat bersama Nabi, tapi justru dari situ kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Penasaran? Simak sampai akhir. Mengutip dari kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar yang menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang hampir terlambat mengikuti sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berjalan menuju masjid untuk mengejar salat subuh berjamaah, ia berjalan agak cepat karena sudah tertinggal. Nahas, di perjalanan ia terhambat oleh seorang lansia yang berjalan begitu lambat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak mendahuluinya. Ia menjaga tata keramanya terhadap orang lansia. Sayyidina Ali berjalan perlahan di belakang lansia tersebut. Waktu terus berjalan, sementara matahari sudah hampir terbit yang menandai habisnya waktu subuh. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu terkejut saat orang lansia itu tidak berbelok ke masjid. Ia terus saja melewati pintu masjid. Di situ Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tahu bahwa lansia tersebut non-muslim. Sayyidina Ali mendapati Rasulullah SAW berada dalam posisi ruku ketika memasuki masjid. Dengan itu ia dapat mengejar rakaat subuh ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang. Rasulullah SAW sudah melakukan rukuk sekira durasi 2 kali rukuk. "Wahai Rasulullah, engkau menambah durasi rukuk yang belum pernah kau lakukan sebelumnya?" tanya sahabat seusai salat. "Ketika rukuk dan selesai membaca wirid sebagaimana biasa, aku ingin bangun. Namun malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Ketika ia mengangkat sayapnya dari punggungku, baru aku bangun," kata Rasulullah SAW. "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" tanya para sahabat. "Aku pun tidak bertanya kepada Jibril," jawab Rasulullah SAW. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu setengah berlari mengejar salat berjamaah. Di tengah jalan ia terhambat oleh seorang lansia yang juga sedang berjalan. Sayyidina Ali sendiri tidak mengetahui bahwa lansia tersebut adalah non-muslim.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghormatinya karena ketuaannya. Ia tidak mendahului orang tersebut. Ia memenuhi hak orang lansia. Allah mengutusku untuk menahan rukukmu agar Ali dapat mengikuti salat subuh. Ini tidak aneh. Yang paling aneh adalah Allah memerintahkan Mikail untuk menahan sejenak matahari dengan sayapnya demi Ali. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW mendengar penjelasan Jibril. Betapa besar kedudukan Ali di sisi Allah. Hingga malaikat Jibril ditugaskan menahan rukuk. Dan malaikat Mikail menahan terbitnya matahari demi 1 rakaat subuh yang penuh berkah. Ini bukan sekadar tentang waktu yang ditangguhkan, tapi tentang nilai kecintaan dan keistiqomahan seorang hamba dalam mengikuti Rasulnya. Sungguh, kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun yang tulus dalam mencintai Allah dan Rasulnya, maka langit pun akan bergerak untuk menjaganya. Keutamaan Sayyidina Ali tak hanya tampak dari kedekatannya dengan Rasulullah dan semangatnya dalam menjaga salat berjamaah, tetapi juga dari kejadian-kejadian luar biasa yang jarang dialami manusia biasa. Setelah kisah tentang bagaimana langit dan bumi ditahan demi 1 rakaatnya, kini kita lanjut ke sebuah kisah menakjubkan ketika Sayyidina Ali melakukan jual beli, bukan dengan manusia, tapi dengan 2 malaikat yang menyamar, sebuah ujian keikhlasan yang penuh hikmah dan ganjaran dari langit. Kisah ini diriwayatkan Ja'far bin Muhammad, yang memiliki sanad dari ayahnya, lalu dari kakeknya. Suatu ketika, cerita kakek Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengunjungi rumahnya selepas silaturahim kepada Rasulullah. Di rumah itu Ali bin Abi Thalib menjumpai istrinya, Sayyidah Fatimah, sedang duduk memintal, sementara Salman Al-Farisi berada di hadapannya tengah menggelar wol. "Wahai perempuan mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan kepada suamimu ini?" tanya Ali kepada istrinya, Sayyidah Fatimah. "Demi Allah, aku tidak mempunyai apapun, hanya 6 dirham ini, ongkos dari Salman, karena aku telah memintal wol," jawabnya. "Uang ini ingin aku belikan makanan untuk anak kita, Hasan dan Husain. Bawa kemari uang itu." Sayyidah Fatimah segera memberikannya, dan Sayyidina Ali pun keluar membeli makanan. Tiba-tiba ia bertemu seorang laki-laki yang berdiri sambil berujar, "Siapa yang ingin memberikan hutang karena Allah yang maha menguasai dan mencukupi?" Sayyidina Ali mendekat dan langsung memberikan 6 dirham di tangannya kepada lelaki tersebut. Sayyidah Fatimah menangis saat mengetahui suaminya pulang dengan tangan kosong. Sayyidina Ali hanya bisa menjelaskan peristiwa secara apa adanya. "Baiklah," kata Sayyidah Fatimah, tanda bahwa ia menerima keputusan dan tindakan suaminya. Sekali lagi, Sayyidina Ali bergegas keluar. Kali ini bukan untuk mencari makanan, melainkan mengunjungi Rasulullah. Di tengah jalan, seorang badui yang sedang menuntun unta menyapanya. "Wahai Ali, belilah unta ini dariku. Aku sudah tak punya uang sepeser pun. Engkau bisa bayar nanti." "Berapa?" 100 dirham. Sayyidina Ali sepakat membeli unta itu meskipun dengan cara hutang. Sesaat kemudian, tanpa disangka, sepupu Nabi ini berjumpa dengan orang badui lainnya. "Apakah unta ini kau jual?" "Benar," jawab Sayyidina Ali. "Berapa?" 300 dirham. Si badui membayarnya kontan, dan unta pun sah menjadi tunggangan barunya. Ali bin Abi Thalib segera pulang kepada istrinya. Wajah Sayyidah Fatimah kali ini tampak berseri menunggu penjelasan Sayyidina Ali atas kejadian yang baru saja dia alami. "Baiklah," kata Sayyidah Fatimah selepas mendengarkan cerita suaminya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertekad menghadap Rasulullah. Saat kaki memasuki pintu masjid, sambutan hangat langsung datang dari Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melempar senyum dan salam, lalu bertanya, "Wahai Ali, kau yang akan memberiku kabar, atau aku yang akan memberimu kabar?" "Sebaiknya engkau ya Rasulullah yang memberi kabar kepadaku." "Tahukah kamu siapa orang badui yang menjual unta kepadamu dan orang badui yang membeli unta darimu?" "Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu," sahut Ali memasrahkan jawaban. "Sangat beruntung kau, wahai Ali. Kau telah memberi pinjaman karena Allah sebesar 6 dirham, dan Allah pun telah memberimu 300 dirham, 50 kali lipat dari tiap dirham." Badui yang pertama adalah malaikat Jibril, sedangkan badui yang kedua adalah malaikat Israfil, dalam riwayat lain, malaikat Mikail. Kisah yang bisa kita baca dari kitab Al-Aktaf Edaniyah ini menggambarkan betapa ketulusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menolong sesama telah membuahkan balasan berlipat, bahkan dengan cara dan hasil di luar dugaannya. Sungguh, tak ada yang sia-sia dari setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. 6 dirham yang diberikan Sayyidina Ali
dengan hati yang lapang. Dibalas oleh Allah dengan 300 dirham bukan hanya sebagai balasan materi, tetapi sebagai tanda cinta dari langit. Betapa luar biasa dua sosok yang dikira orang biasa ternyata adalah malaikat agung, malaikat Jibril dan malaikat Israfil, atau dalam riwayat lain, malaikat Mikail. Mereka datang bukan sekadar menguji, tetapi juga membawa pesan ilahi, bahwa siapa yang menanam kebaikan karena Allah, maka Allah sendiri yang akan menyempurnakan balasannya, bahkan jauh melebihi sangkaan manusia. Beruntunglah engkau, wahai Ali. Engkau bukan hanya lulus dalam ujian, tetapi engkau juga telah mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan kejujuran lebih berharga daripada harta apapun di dunia. Dan inilah pelajaran untuk kita semua bahwa setiap amal kecil yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi jalan dibukanya pintu rezeki, bahkan dari langit. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.